Ahok tantang DPR untuk melakukan sidang terbuka. Dia akan menjelaskan semua tentang yang terjadi pada Pertamina saat ini. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah mau maki. Kalau gue dirut, udah pecat tuh gue bilang. Selain kos pernah gue gitu, gue pecat tuh gue bilang. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan bener ya? Ya. Anda masih ingat nggak orang surat tulis Ahok tuh terbengkalai tuh bus-bus Transjakarta ratusan unit 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Bener, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu orang masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak dulu gimana dong, bus gua gitu banyak udah datang. Emang gua pikirin kenapa lu mau curangin gua? Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesin komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetes ya? Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil ke Jagung? Oh saya siap, saya sedang membantu. Dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya itu diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marahkan. Makanya saya tanya sama saya, satu kata apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau mau ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak boleh dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Lalu ada oknum DPR akan panggil komut datang. Dan berita toh, saya tantang balik. DPR panggil saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini nggak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong toh. Nggak ada yang berani panggil gua. Oke. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus eks-komisaris utama PT Pertamina, Basuki Tjahjanpurnama atau Ahok, siap menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini terkait dugaan kasus korupsi minyak mentah di Pertamina. Nama Ahok mencuat setelah penyelidikan dibuka terkait penyelewengan dalam pengelolaan minyak mentah di perusahaan migas tersebut. Saya siap memberikan keterangan jika dipanggil Kejaksaan Agung. Saya akan kooperatif dalam proses hukum ini. Sebagai mantan komisaris utama, Ahok diduga mengetahui berbagai kebijakan dan proses bisnis di Pertamina. Sosok yang dikenal tegas ini sebelumnya juga sempat tersandung kasus hukum saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kini publik menantikan hasil pemeriksaan ini. Apakah akan memengaruhi citra Ahok yang selama ini lantang menyerukan transparansi dan integritas? Hingga kini, Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi terkait pemeriksaan tersebut. Tembus 1.000 triliun.
disorot, menteri disinggung, Kejagung tak pandang bulu sikat mafia migas. Jadi begini, Kejaksaan Agung ini lagi serius banget ngurusin mafia migas. Seriusnya tuh level, kalau mafia ini punya kartu member, udah pasti hangus tanpa cashback. Terminal BBM digeledah, rumah saudagar minyak dikuliti, sampai di VR CCTV pun ikut disika. Pokoknya kalau ada yang ngerasa sakti, mending cepet-cepet mandi kembang. Nah, yang bikin rame, tiap ada kasus gede, netizen pasti ribut. Ahok terlibat nggak nih? Ya wajar, orang dia mantan komisaris utama PT Pertamina 2019 sampai 2024, bukan tanpa alasan. Kalau nama dia nyangkut, Ahok sih santai, tapi langsung main oper bola. Coba tanya menterinya dong. Lah, kita sikat sekalian apa gimana? Sesuai komitmen Presiden Prabowo, siapapun yang terlibat bakal disikat. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya tanpa pandang bulu. Mau komisaris, menteri, atau yang baru daftar magang di mafia migas gak ada ampun. Karena buat Kejagung, mafia sehebat apapun cuma lawan seupil. Viral nih, mantan komisaris utama PT Pertamina Persero ini ngamuk-ngamuk ya teman-teman. Pak Ahok ini, Anda ini adalah seorang mantan komisaris PT Pertamina. Salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan Pak Ahok. Nah, terkait dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung saat ini, apabila Pak Ahok tidak mengetahui, minimal minta maaf dulu lah kepada masyarakat Indonesia Pak Ahok. Karena Pak Ahok ini sebagai komisaris utama pada saat itu. Dan itu kejadian hampir 4 tahun loh Pak Ahok. Itu kalau Pak Ahok tidak mengetahui. Kalau Pak Ahok mengetahui, itu pidana loh Pak Ahok. Jadi menurut gua, janganlah kesana kesini dulu. Pak Ahok minta maaf dulu lah kepada masyarakat. Itulah pernyataan Pak Ahok tentang kasus yang menimpa Pertamina. Dia akan berani dengan tegas menjelaskan semua yang terjadi di Pertamina yang lagi rame ini. Gimana tanggapan kalian? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.